Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Maulana, NPM D1.1903896, kelas manajemen 6B. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah manajemen keuangan internasional. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pembiayaan perdagangan internasional, financing international trade, manajemen keuangan internasional. Pendahuluan, aktivitas perdagangan internasional perusahaan multinasional atau MNC makin penting dari waktu ke waktu dengan ditemukannya berbagai cara untuk membiayai perdagangan internasional oleh berbagai bank komersial, di mana peranan bank-bank komersial memiliki posisi yang penting dalam membiayai perdagangan internasional karena adanya berbagai macam komplikasi tambahan yang terlibat. Materi pembahasan, saya akan bahas satu persatu. Pertama, pengertian financing international trade. Fasilitas yang ditawarkan oleh bank untuk mengelola proses transaksi, membiayai transaksi, serta mengendalikan risiko-risiko dalam proses bisnis. Manfaat financing international trade: menumbuhkan efisiensi pengelolaan modal usaha debitur, mengatur risiko-risiko yang mungkin dihadapi debitur saat proses transaksi perniagaan, menawarkan alternatif pembiayaan atau kredit dengan struktur biaya yang kompetitif, meningkatkan kredibilitas kreditur, mendukung kelancaran transaksi debitur. Yang ketiga, metode-metode pembayaran financing international trade. Prepayment. Prepayment yaitu pembayaran yang dilakukan dalam bentuk transfer melalui kawat internasional ke rekening bank eksportir atau ke suatu bank draft. Letter of credit adalah instrumen yang diterbitkan oleh sebuah bank atas nama importir atau pembeli yang berjanji untuk membayar eksportir. Draft side atau time. Draft adalah janji tak bersyarat yang ditarik oleh salah satu pihak. Open account merupakan kebalikan dari metode prepayment, di mana eksportir mengirim barang dan mengharapkan pembeli untuk melakukan pembayaran yang sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui bersama. Eksportir mengirimkan barang kepada importir tetap memegang hak kepemilikan atas barang. Metode-metode pembiayaan financing international trade. Pertama, pembiayaan piutang merupakan pembiayaan yang dilakukan bank dengan menyediakan kredit kepada eksportir yang dijamin oleh piutang usaha. Anjak piutang menjual piutang tanpa recourse dan menanggung semua kewajiban administratif yang berhubungan dengan penagihan piutang dan pembeli serta ekspor terkredit pembeli. Letter of credit, standby transfer, LC exchange of progress. Banker acceptance. Banker acceptance adalah bill of exchange atau tim drive yang dibuat dan diterima oleh suatu bank. Kredit perbankan jangka pendek, bank dapat memberikan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang lebih panjang daripada jangka waktu bank B per A. Forfeiting merupakan suatu tipe pembiayaan perdagangan yang mempunyai hak untuk meminta pembayaran dari eksportir sebagai pemegang awal vessel. Yang terakhir, counter trade. Counter trade merupakan jenis transaksi perdagangan internasional di mana penjualan barang ke suatu negara dikaitkan dengan pembelian atau penukaran barang dari negara yang sama. Badan-badan yang mendorong pertumbuhan perdagangan internasional. Pertama, Bank Ekspor Impor Amerika Serikat atau Bank Eksim didirikan pada tahun 1934. Misinya saat ini adalah membiayai dan memfasilitasi ekspor barang dan jasa Amerika Serikat dan mempertahankan daya saing perusahaan Amerika Serikat di pasar luar negeri. Kedua, Progressive Credit Insurance Association merupakan suatu grup perusahaan asuransi swasta yang bekerja sama dengan Bank Eksim yang mengasurasikan piutang ekspor dan risiko gagal bayar karena alasan-alasan komersial atau politik. Private Export Funding Corporation merupakan suatu perusahaan swasta yang dimiliki oleh konsorsium bank komersial dan perusahaan industri. Badan-badan yang mendorong pertumbuhan perdagangan internasional. Overseas Private Invest Corporation merupakan badan negara federal yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab untuk mengasurasikan investasi langsung Amerika Serikat di negara asing terhadap risiko mata uang yang tidak dapat ditukar, pengembalian, dan risiko politik lain. Penunjang lainnya. Foreign Sales Corporation atau FSC berdiri sebagai wahana perpajakan utama yang mendorong pertumbuhan ekspor Amerika Serikat menggunakan Domestic International Sales Corporation (DICS). Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia secara resmi beroperasi sejak 1 September 2009.
Sebelumnya bernama Bank Ekspor Indonesia atau BI memiliki tujuan untuk menunjang kebijakan pemerintahan dengan mendorong program ekspor nasional. Dengan salah satu tugasnya yaitu memberi bantuan yang diperlukan oleh badan usaha dalam rangka ekspor. Sedangkan suatu dari beberapa wewenangnya yaitu menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional. Pembiayaan ekspor nasional yang dilakukan oleh Indonesia Exim Bank diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Ketujuh, studi kasus. Kasus letter of credit di Rusia merupakan bisnis harus siap terperosok saat berdagang dengan Rusia. Sebuah perusahaan seafood terjebak bersama 7 juta pon ikan beku. Michael Graham, seorang eksportir seafood, mendapati bahwa Rospegnostock Bank, sebuah bank komersial di Rusia, telah membatalkan irrevocable letter of credit senilai 20,8 juta US dollar yang mereka terbitkan kepada perusahaan milik Mr. Graham, Ocean Trader of North America, dengan alasan kesalahan teknis. Tindakan tersebut mengakibatkan 16.000 ton ikan yang dikirimkan kepada Protek, pembeli di Rusia, berada dalam bahaya. Mr. Graham menumpuk ikan-ikan beku tersebut di Gold Coast. Sebelumnya ia telah membayar nelayan, distribusi, dan perusahaan-perusahaan penyimpan ikan dalam rangka memenuhi batas waktu pengiriman. Mr. Graham tadinya mengonsumsi bahwa letter of credit, perangkat yang biasanya digunakan oleh para importir dan eksportir membiayai transaksi ekspor-impor, merupakan asuransi bahwa dia akan dibayar untuk ikan-ikan yang akan dikirimnya. Dalam surat penjelasan yang disampaikan oleh Chairman Rocker Bank Peleri mengatakan bahwa kesepakatan dengan Mr. Graham adalah suatu kehilapan. Dia berkata bahwa banknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan transaksi komersial seperti kontrak antara Protek dan dengan Ocean Traders. Selain itu, katanya Protek tidak memiliki devisa untuk memenuhi kewajiban berdasarkan letter of credit. Selain masalah yang dihadapi Mr. Graham, wirausahawan Amerika lain yang ingin melakukan bisnis di Republik bekas ini, Uni Soviet, menghadapi hambatan birokratif. Masalah yang dihadapi Mr. Graham hanyalah satu titik pada radar revolusi kapitalis yang tengah menyapu seluruh Rusia dan Republik bekas Uni Soviet. Terima kasih.